Namaku Mei. Aku pernah mengalami kejadian yang menyeramkan. Ketika aku sedang mencari alamat dosen pembimbingku untuk bimbingan skripsi. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Karena deadline pengumpulan outline yang sudah semakin dekat, aku rela mendatangi dosen pembimbingku ke rumahnya di salah satu daerah pecinan di Bandung. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam. Saat aku mengeluarkan mobil dan berangkat dari kosan. Memang, ini merupakan waktu yang terlalu larut untuk melakukan bimbingan. Namun, dosen pembimbingku sendirilah yang meminta untuk ditemui di atas jam 10. Karena sebelumnya ia mengajar kelas malam di universitas lain. Tiba-tiba, aku teringat bahwa aku tidak pernah ke daerah pecinan tempat di mana sang dosen tinggal. Aku bukanlah orang asli Bandung. Dan aku hanya mengandalkan alamat yang dikirim oleh sang dosen via SMS. Jadi, baru di tengah jalan, aku menyadari kalau aku akan menghabiskan waktu yang lama untuk mencari alamat sang dosen. Tahu gitu tadi berangkatnya lebih awal. Keluhku kepada diriku sendiri sambil menyetir. Apa yang kuperkirakan benar terjadi. Aku memakan waktu yang lama mencari alamatnya. Sudah 3 kali masuk perumahan yang berbeda dan hasilnya nihil. Aku juga sempat bertanya ke sekelompok orang yang sedang nongkrong di depan warung. Namun tampaknya rumah sang dosen masih jauh. Karena mereka tidak mengenali alamatnya. Aku pun hanya berputar-putar di jalan utama yang dipenuhi ruko yang telah tutup. Sepertinya sudah lebih dari 5 kali aku berputar-putar. Hanya ada 1 atau 2 toko serba yang masih buka saat itu. Mobil-mobil pun sangat sedikit yang lewat. Aku melihat jam. Waduh, sudah hampir jam 11. Bisa dimaki si dosen kalau begini caranya. Aku pun menekan kadar gengsiku dan mencoba menelepon sang dosen. Dengan alasan nyasar, dosenku pun menerima permintaan maafku dengan santai dan menjelaskan alamatnya lebih rinci. Ternyata aku sempat salah belok di sebuah perempatan. Aku pun langsung putar arah dan menuju kembali ke perempatan tadi. Namun, sesuatu yang janggal terjadi ketika aku telah membelokkan mobilku. Aku seperti berada di daerah yang sama sekali berbeda dengan yang tadi. Jalanan menjadi sangat gelap dan sepi. Cahaya hanya berasal dari lampu mobilku. Aku menengok ke kiri
dan ke kanan, terlihat bangunan-bangunan bermodel tua. Namun tampak masih baru. Banyak papan bertuliskan huruf Cina yang dipasang di atas pintu masuk bangunan-bangunan tersebut. Aku menengok ke spion, dan semua yang kulihat sudah berubah total. Ruko-ruko yang baru saja tadi kulewati sudah berubah menjadi toko-toko kelontong kuno. Aku pun mengecilkan tape dan memperlambat laju mobilku. Ini di mana? Masa gue salah belok lagi sih? Tanyaku dalam hati. Aku kebingungan dan mengambil handphone untuk menelepon sang dosen. Dan mendadak tidak ada sinyal. Aku membuka kaca jendela dan mengarahkan ponselku keluar untuk mencari sinyal. Tiba-tiba di depanku ada suara ribut. Seperti ada suara orang berlarian bercampur dengan teriakan-teriakan marah. Aku pun memasang lampu jauh. Hah? Aku terkejut. Ada banyak sekali orang yang sedang berlari ke arahku. Mereka juga membawa obor. Aku langsung mengerem mobilku. Aku ketakutan dan langsung menutup kaca jendela dan mengunci pintu mobil. Orang-orang itu semakin mendekat ke arahku. Hingga akhirnya aku dapat melihat mereka dengan lebih jelas. Mereka bukanlah orang Indonesia. Mereka adalah warga negara asing. Kulit mereka putih dan rambut mereka pirang. Banyak di antara mereka yang membawa obor dan dirijen minyak. Yang janggal, mereka memakai baju tentara. Di paling belakang rombongan mereka ada satu truk tronton besar. Mereka beserta truk tronton itu pun melewatiku. Dan terlihat seperti tidak acuh terhadap kehadiran mobilku. Tapi beberapa orang dari mereka sepertinya melihatku. Karena mereka melotot ke arahku. Aku langsung ketakutan dan menyalakan mobilku. Aku menjalankan mobil sambil memandang ke belakang. Hingga akhirnya para tentara itu pun menghilang di tengah kegelapan.
Aku kembali menengok ke depan. Dan baru kusadari ada asap yang membumbung tinggi di langit, tak jauh dari posisiku. Aku mendengar suara minta tolong. Aku kembali menghentikan mobilku. Aku sempat ingin membuka pintu dan keluar. Namun, pikiran logisku mencegahku untuk melakukannya. Aku hanya melihat ke depan dengan seksama. Namun tidak terlihat apa-apa, melainkan kegelapan. Tiba-tiba, suara minta tolong itu semakin keras. Suaranya berat dan menyeramkan. Tiba-tiba saja terdengar suara pukulan kencang di jendela kiriku. Aku spontan menengok. Ya ampun, ada seorang pria yang terbakar dan memukul-mukul kaca mobilku dengan keras. Pria itu memakai piyama tidur. Dan dari wajahnya, sepertinya dia adalah orang keturunan Cina. Ternyata, dialah yang meminta tolong kepadaku. Aku melihat baru sedikit bagian tubuhnya yang terbakar, yaitu punggung dan kedua tangannya. Aku bingung sekaligus ketakutan. Aku ingin keluar dan menolongnya. Namun aku hanya terdiam di kursi mobil. Tidak bisa berbuat apa-apa. Anehnya, tidak ada warga yang keluar untuk menolongnya. Jalanan tetap sepi dan gelap. Cahaya pun hanya masih berasal dari mobilku. Ditambah dengan sebuah titik api di kejauhan, yang tadinya hanya berupa asap. Kini ia berteriak minta tolongnya lebih kencang dan memukul-mukul jendela mobilku lebih cepat dan keras. Tolong! Dalam seketika, api sudah menjalar ke seluruh tubuh dan mukanya. Namun ia masih berteriak minta tolong dan memukul kaca mobil kiriku. Aku sangat ketakutan dan langsung menyalakan mobil dan menjalankannya ke depan. Aku menengok ke spion dan aku menengok ke spion dan pria yang terbakar itu berusaha untuk mengejarku dengan berjalan tergopoh-gopoh. Karena ketakutan, aku mengalihkan pandanganku dari kaca spion ke depan sambil mempercepat laju mobilku. Ketika aku melihat kembali ke kaca spion, sosok pria yang terbakar itu tidak ada. Aku pun menengok ke belakang. Dan memang, pria itu sudah menghilang. Aku pun merasa lega. Sekaligus merasa bersalah karena membiarkannya seperti itu. Namun, ketika aku kembali melihat ke depan, tiba-tiba laki-laki itu sudah berada beberapa meter di depanku.
dengan sangat marah ke arahku. Saat itulah aku baru sadar bahwa aku bukan sedang berurusan dengan manusia, melainkan roh halus. Aku spontan membanting setir ke kanan dan mengerem, dan hampir menabrak sebuah restoran Cina. Karena rem mendadak, kepalaku pun terbentur setir mobil dengan keras. Dan hanya itulah yang bisa kuingat. Aku terbangun di mobil. Kepalaku sakit sekali. Aku memegang kepalaku, dan sepertinya ada bengkak di jidatku. Aku melihat sekitar. Hari masih gelap. Aku melihat jam. Dan kaget karena jam menunjukkan angka 11:05. Aku mulai melihat ke sekitarku dengan lebih detail. Semua bangunan-bangunan model tua dan toko kelontong sudah hilang, berganti dengan ruko-ruko seperti semula. Tiba-tiba ada sebuah motor yang melintas dari belakangku dan melewatiku dengan knalpot bising. Aku pun tersadar kalau aku berada di tempat persis sebelum aku belok di perempatan tadi. Aku mulai mengingat-ingat kembali apa yang terjadi. Ya Allah. Dan mulai merinding. Aku menyalakan mobilku dan mengumpulkan keberanian untuk kembali belok di perempatan itu. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa menit, aku pun tiba di rumah dosen pembimbingku. Dosen pembimbing terkejut melihat mukaku yang pucat, jidatku yang memar, dan bajuku yang penuh dengan peluh. Ia menyangka aku habis berkelahi. Ia memanggil istrinya dan memintanya untuk menyiapkan teh hangat untukku. Aku pun menceritakan apa yang tadi kualami. Ia sempat terdiam sambil meminum tehnya. Kemudian ia menceritakan sejarah daerah pecinan ini. Dulu, saat
kejadian Bandung Lautan Api di tahun 1946, kios-kios di sebuah pasar yang ada di daerah ini dibakar oleh para tentara Belanda. Ternyata saat itu ada seorang warga yang sedang tidur di kios tersebut dan terlambat melarikan diri dan akhirnya terbakar sampai hangus. Aku hanya melongo mendengar cerita tersebut. Dosen pembimbingku lanjut menceritakan sebuah mitos. Jika ada seseorang yang berputar mengelilingi daerah tersebut beberapa kali di malam hari, ia akan bisa melihat kembali peristiwa pembakaran tersebut. Sayangnya, aku tidak ingat berapa kali aku sudah memutar daerah tersebut. Karena aku sempat mencoba melakukannya lagi. Beberapa bulan yang lalu ramai-ramai dengan temanku. Namun, aku tidak dapat masuk kembali ke waktu peristiwa pembakaran itu.